Tahukah kamu bahwa tanah yang diberi pupuk organik nggak hanya menyuburkan tanaman loh, tapi juga bisa menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan biolistrik ramah lingkungan dari mikroba exoelectrobins tanah pupuk organik pada berbagai penambahan air. Video ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah mikrobiologi tanah yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Irdawati MSI. Video ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Alia Putri Haliza dengan NIM 2203 2112, Mutia Ridala dengan NIM 2203 2231, dan Siva Rahmimulyani dengan NIM 2203 2040. Sebagian besar listrik di Indonesia saat ini dihasilkan dari bahan bakar fosil. Penggunaan energi fosil yang terbatas dan terus meningkat mengakibatkan penurunan cadangan minyak serta menjadi penyebab pemanasan global. Energi tak terbarukan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk, dan apabila cadangannya habis, proses pembentukan kembali memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari sumber energi alternatif yang dapat diolah menjadi energi listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan materai listrik atau elektron melalui suatu penghantar atau konduktor. Energi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena bisa digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik, lampu, dan lain-lain. Mulyono et al. Pada tahun 2020 memaparkan produksi energi dari limbah organik semakin penting karena produksi energi dari bahan bakar fosil semakin mahal dan berdampak negatif terhadap lingkungan yang berkontribusi pada perubahan iklim. Sel bahan bakar mikroba atau MFC muncul sebagai teknologi ramah lingkungan alternatif untuk menghasilkan biolistrik langsung dari bahan yang terurai secara alami. Microbial fuel cell atau yang dapat disebut MFC memanfaatkan bakteri atau enzim yang dihasilkan untuk memecah bahan bakar dan menghasilkan listrik. Dalam sistemnya, bakteri dan enzim ini berfungsi sebagai biokatalis yang mendukung reaksi oksidasi dan reduksi untuk produksi listrik, khususnya dalam sistem berbasis tanah kompos. Tanah kompos di sini berperan sebagai mediator, konduktor ionik, pemisah, dan sumber bakteri elektrogenik, serta menyediakan nutrisi tambahan bagi mikroorganisme. Oleh karena itu, MFC ini menjadi teknologi potensial untuk pemulihan dan produksi listrik dari energi kimia. MFC telah berkembang menghasilkan teknologi baru, yakni PMFC atau Plant Microbial Fuel Cell, dapat menghasilkan energi dari sinar matahari dengan memanfaatkan listrik yang dihasilkan oleh bakteri melalui oksidasi senyawa organik yang diuraikan oleh tanaman di area rizosfer. Tujuannya untuk mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik melalui oksidasi rizodeposit yang dilakukan oleh mikroorganisme elektrokimia aktif. Nah, kombinasi biolistrik dan produksi biomasa membuat PMFC ini menjadi dan menarik sebagai sumber energi ramah lingkungan di masa depan. Penelitian terkait topik ini pernah dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan biologi Universitas Negeri Padang, yakni Eci Dania Putri, Dinda Aulia Nabila, Intan Febinasti, Putri Amelia Ningsih, Regina Zahrani Marza, Delvi Tamara, dan Muhammad Nazifden pada November 2024 yang pelaksanaannya di Laboratorium Biologi FMIPA. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut ialah MFC setup, kabel capit buaya, botol selai, multimeter digital, lakban, spatula, paralon, oven, tali tambang kain, checker inkubator, jarum offset, tabung reaksi dan sak tabung, autoclave, timbangan digital, gelas ukur, beker gelas, serta erlenmeyer. Adapun bahan yang dibutuhkan yakni
isolat SSA16 yang merupakan bakteri termofilik, McFarland 0,5, air biasa, dan medium TMM cair. Prosedur penelitian yang pertama kali dilakukan ialah pembuatan medium TMM atau trimetal mixture cair dengan mencampurkan magnesium sulfat heptahidrat sebanyak 0,1%, kalium hidrogen fosfat 0,1%, amonium sulfat sebanyak 0,35%, natrium klorida 0,1%, serta bahan organik seperti glukosa 6%, ekstrak ragi 0,05%, dan pepton 0,05% yang berfungsi sebagai sumber karbon utama. Setelah itu, tambahkan air, lalu homogenkan dan disterilkan dengan autoclave. Nah, medium TMM ini merupakan medium yang berfungsi sebagai bahan bakar dalam nitrogen. Dia ini berperan sebagai elektroda yang mengandung 3 jenis logam. Prosedur penelitian selanjutnya aktivasi bakteri termofilik. Dimulai dengan mengambil isolat SSA16 dari agar miring menggunakan jarum OC, dipindahkan ke tabung reaksi yang berisi NaCl dengan konsentrasi 0,85% sebanyak 5 ml dan disetarakan dengan McFarland 0,5. Dari tabung reaksi tersebut kita mengambil sebanyak 5 ml dan dipindahkan ke Erlenmeyer yang berisi TMM cair sebanyak 20 ml. Langkah terakhir, diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 50 derajat Celcius dengan shaker inkubator. Prosedur ketiga, yakni proses pembuatan jembatan garam, dilakukan dengan menggulung tali sumbu kompor hingga mencapai 5 cm. Lalu kedua ujung tali tersebut dilakban. Lalu larutkan NaCl dalam 100 ml aquades dan rendam tali dalam larutan tersebut. Lalu panaskan di atas hot plate pada suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah pemanasan, keringkan tali di dalam oven dengan melapisinya menggunakan aluminium foil. Setelah dikeringkan selama 24 jam, jembatan garam tersebut dimasukkan ke dalam paralon. Prosedur penelitian keempat, yakni fermentasi konsorsium bakteri termofilik, terdapat 2 tahap. Tahap pertama, kompartemen anoda diisi medium TMM dan kompartemen katoda diisi dengan larutan aquades. Untuk tahap kedua, elektroda yang digunakan adalah plat-sen di kompartemen anoda dan plat tembaga di kompartemen katoda yang masing-masingnya berukuran 2 x 5 cm. Untuk prosedur terakhir, pengecekan voltase, fermentor dicek sekali 2 jam selama 24 jam dengan multimeter digital. Rasio pupuk organik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2:1 dan 3:1 antara perbandingan tanah dengan air. Pengamatan menunjukkan bahwa rasio pupuk organik yang lebih tinggi, 3:1 ini menghasilkan voltase yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan rasio 2:1. Perlakuan 2:1 yang berwarna kuning yang paling unggul karena menghasilkan nilai tertinggi dan konsisten selama 1 hari. Berikut adalah dokumentasi penelitiannya. Pada dokumentasi tersebut terdapat bagaimana preparasi alat dan bahan, penimbangan tanahnya, dan pemindahan tanah yang telah dicampur dengan air ke botol selai, dan ilustrasi atau dokumentasi microbial fuel cell setup. Meskipun MFC memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan, penerapannya ini masih terbatas karena rendahnya efisiensi produksi energi dan kinerja yang tidak stabil. Metode geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam lapisan tanah dengan cara pendeteksian ke permukaan bumi. Nah, metode geolistrik ini bisa digunakan secara tidak langsung untuk penunjang penelitian dan pengembangan MFC
terutama pada aspek karakterisasi dan monitoring lingkungan tanah. Microbial fuel cell atau MFC ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan energi listrik sambil menguraikan bahan organik. Salah satu faktor penting dalam kinerjanya adalah material elektroda yang digunakan karena mempengaruhi proses transfer elektron. Riset ini menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan mikroba eksogen dalam tanah pupuk organik, kita dapat menghasilkan listrik secara alami tanpa menimbulkan polusi atau dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu, variasi penambahan air juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi produk energi listrik. Ada beberapa penelitian lain yang terkait dengan biolistrik ramah lingkungan dari mikroba eksoelektrogen tanah pupuk organik pada berbagai penambahan air. Menurut penelitian Festi Marta dan Irdawati 2024, microbial fuel cell atau MFC merupakan teknologi ramah lingkungan yang memanfaatkan mikroba untuk mengkonversi energi kimia dari bahan organik menjadi energi listrik melalui aktivitas metabolik dalam kondisi anaerob, sehingga dapat menjadi solusi alternatif untuk memproduksi biolistrik dengan memanfaatkan mikroorganisme eksoelektrogen dari tanah pupuk organik yang diberi variasi penambahan air guna mendukung efisiensi produksi listrik. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem MFC dengan kompartemen anoda yang berisi substrat organik seperti pupuk tanah serta pengaturan kelembapan melalui penambahan air mampu meningkatkan aktivitas mikroba dalam menghasilkan energi listrik, sekaligus mendukung mitigasi dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem microbial fuel cell atau MFC model 2 kamar yang menggunakan mikroba termofilik sebagai eksoelektrogen mampu menghasilkan biolistrik dengan nilai tegangan tertinggi mencapai 749 MV pada jam ke-10 pengamatan. Penggunaan substrat organik seperti media termofilik minimum media itu mendukung pertumbuhan mikroba serta aktivitas metaboliknya dalam menguraikan bahan organik menjadi elektron dan proton yang berkontribusi dalam pembangkitan listrik. Variasi kondisi lingkungan, termasuk suhu dan media organik, berperan penting dalam keberhasilan produksi biolistrik, sehingga sistem ini potensial diterapkan pada tanah pupuk organik dengan penambahan air sebagai pengatur kelembapan untuk mengoptimalkan kinerja mikroba eksoelektrogen. Yang lain menyebutkan aplikasi pupuk organik mikroba dikombinasikan dengan sistem irigasi tetes air yang diperlakukan secara magnetik mampu meningkatkan kandungan bahan organik, aktivitas enzim tanah, stabilitas agregat tanah, serta kapasitas menahan air. Kondisi ini secara tidak langsung berpotensi mendukung aktivitas mikroba eksoelektrogen dalam tanah pupuk organik dengan variasi kelembapan akibat penambahan air, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem pembangkit biolistrik ramah lingkungan, menurut Tao et al. 2024. Aplikasi pupuk organik mikroba dengan irigasi tetes air magnetik itu mampu menurunkan bulk density tanah hingga 11,04%, meningkatkan porositas hingga 14,75%, serta memperbaiki kapasitas menahan air hingga 12,44%. Aktivitas enzim tanah seperti urese, katalase, dan sukrose itu meningkat dan stabilitas agregat tanah membaik, menciptakan lingkungan yang mendukung mikroba eksoelektrogen untuk potensi biolistrik ramah lingkungan.
Penggunaan energi listrik di Indonesia masih sangat didominasi oleh sumber energi fosil dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Penggunaan bahan bakar fosil dapat mengakibatkan berbagai secara terus-menerus ancaman serius. Contohnya itu seperti semakin menipusnya cadangan minyak bumi, ketidakstabilan harga, dan pencemaran gas rumah kaca akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca ini diprediksi menjadi penyebab utama dari perubahan iklim global yang tercermin dalam peningkatan suhu bumi dan permukaan air laut, serta meningkatnya kejadian banjir dan juga kekeringan di berbagai wilayah bumi. Dalam menghadapi masalah ini, biofuel atau bahan bakar nabati muncul sebagai salah satu solusi yang menjanjikan. Biofuel diproduksi dari biomasa yang dapat diperbarui, seperti tanaman tertentu, limbah pertanian, dan limbah organik lainnya. Selain itu, salah satu inovasi dalam bidang ini adalah biolistrik, yang merupakan listrik yang dihasilkan dari sumber-sumber biologis. Biolistrik menawarkan solusi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dengan memanfaatkan biomasa dan mikroorganisme sebagai bahan bakunya. Microbial fuel cell adalah suatu sistem pembangkit listrik yang berbasis bioelektrokimia dengan memanfaatkan organisme mikro yang ada di alam. Mikroorganisme dalam sistem MFC mengubah senyawa organik menjadi ion positif dan juga negatif. Ion-ion ini kemudian diubah menjadi energi listrik. Bahan organik ini dapat berasal dari limbah cair organik. Penggunaan air limbah organik menjadikan penerapan sistem MFC ini lebih ramah lingkungan karena senyawa organik yang terkandung dalam air limbah juga dapat terdehidrasi. Dengan pemanfaatan MFC memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik dari limbah organik, seperti air limbah atau substrat organik lainnya, yang pada umumnya sulit untuk dimanfaatkan. Ini membantu dalam mengurangi dampak limbah organik pada lingkungan sambil menghasilkan energi yang berguna. Prinsip kerja dari alat MFC yaitu tipe jembatan garam atau SAT-BAT, terdiri dari sepasang rangkaian elektroda katoda dan anoda dengan dua ruang. Batang karbon grafit digunakan sebagai elektroda katodik dan batang tembaga digunakan sebagai elektroda anodik. Mikroba mengoksidasi substrat di ruang anodik dalam keadaan plaktonik atau dengan membentuk biofilm menghasilkan elektron, proton, dan metabolit lainnya sebagai hasil akhir. Elektron yang dilepaskan oleh mikroba dikumpulkan oleh anoda dan mengalir ke katoda melalui rangkaian eksternal. Aliran elektron melalui rangkaian luar menghasilkan arus listrik. Jembatan garam memungkinkan proton untuk mengalir ke katoda. Reaksi ini terjadi pada MFC dengan substrat asam amino bebas dan NAD+ berfungsi sebagai penerima elektron. Berikut ini ada beberapa referensi yang kami ambil dalam video ini.